Ini adalah Aneng Pen 107 Pro. Dan apakah alasannya ini ada embel-embel Pro? Yuk kita buka bareng-bareng. Probe. Dan ini klaim meternya ya. Kayaknya nggak ada yang istimewa dari klaim meter ini ya. Ini seperti klaim meter pada umumnya. Dan kenapa ini ada embel-embel Pro? Mungkin ada tambahan kabel ini ya. Ini emang nggak termasuk di dalam dus ya, tapi dalam kemasannya ini di luar dus ya. Dan nanti kita bahas tersendiri kabel ini. Sekarang kita kembali ke multimeternya. Untuk bentuknya sendiri ini agak tebal ya, lain dari yang pernah kita review sebelumnya. Untuk ukuran panjang mirip-mirip aja ya, tapi untuk ketebalan ini yang Aneng ini lebih tebal ya tuh. Jadi kalau kita pegang memang terasa lebih kokoh sih, tuh lebih mantap. Tapi ya itu, kalau begitu tebal kita bawanya agak ganjal juga ya. Dan untuk pilihan ampere Aneng ini lebih banyak ya, ada 640 dan 4, jadi lebih variatif lah. Sedangkan untuk menu ohmnya tersendiri ya, ini buzzer dan dioda yang bersatu, beda dengan yang ini. Yang ini dioda, buzzer dan ohm bersatu, dan di atasnya ada lampu ya. Kita coba hidupin. Oh iya, lampu nyala tuh. Selanjutnya untuk lampu NCP ini gede di sini ya. Nanti kita tes. Dan untuk kemampuan pengukuran kapasitor ini nyampe 200 mikro ya. Sedangkan untuk ohmnya nyampe 20 mega ya. Ini cukup gede ya. Dan untuk fitur bip ini biasanya kalau kita mengukur yang resistansinya di bawah 50 baru bunyi ya. Tapi kalau di atas itu keluar angka dia. Terus untuk polnya di sini cukup lumayan gede juga ya untuk ukuran pol. Ini bisa nyampe 600 ya. 600 untuk AC dan 600 untuk DC juga. Selanjutnya ini ada pintu NCP. Nanti kita coba ya. Jadi ini untuk fan, ini fan bukan fan untuk bersenang-senang ya, tapi function tuh. Ini kan AC ya, kita pijit jadi DC tuh. Begitu. Dan seperti yang umum ya, ini pakai mode auto. Jadi kalau kita mau ngukur kapasitor ya tinggal colok aja di sini kapasitor, nilainya langsung nongol. Nggak perlu kita muter-muter probe lagi kayak multimeter yang dulu ya. Kalau ini udah auto. Dan untuk harganya sendiri ini kita beli di Aneng Official Store ya. Harganya sekitar 150 ribuan. Itu udah termasuk ongkir ya. Ongkir dari Jakarta ke Muara Enim. Dan sekarang kita coba untuk mengukur arus ya, apakah bisa normal. Dan ternyata normal ya, tuh nilainya sama dengan alat ukur lain, tuh mirip-mirip ya, jadi kita anggap normal aja ini. Oke, selanjutnya kita ngukur kapasitor. Di kapasitor ya, kita ukur elko tuh 0,016 sih. Kacau ini, kacau nggak bisa keukur nih. Kok bisa? Dan ternyata 1500 mikrogram. Sedangkan kemampuan alat ukur ini cuma di 200, jadi nggak bisa ini. Waduh, kita ganti elko yang lain.
Nah ini 100 masih bisa ya. Tapi untuk elko-elko kayak gini, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita hilangkan dulu muatannya ya. Kayak gini caranya. Kadang-kadang ada yang bermuatan ya. Kalau ada yang bermuatan, otomatis alat kita rusak. Jadi harus dibuang dulu. Kita ukur. Agak lelet yang itu untuk mengukur ini ya, 103. Emang 100 ya. Masih bisa tapi agak lelet ya. Oke, selanjutnya kita ngetes fitur NCP ya. Apakah NCP-nya normal? Ini tombol udah di NCP nih. Tuh, NCP ya tombol. Kita tes. Ini posisi udah nyala saudara ya. Jadi kabelnya kita tes. Nyala ya. Normal ya. Sepanjang jalan normal tuh. Kita telusuri juga normal tuh. Oke. Normal sampai jauh tuh. Oke. Fitur NCP ini sangat membantu ya. Terutama kalau kita ngecek kabel-kabel putus. Dan terkadang fitur ini juga saya gunakan sebagai test pen ya. Jadi caranya dengan cara begini aja. Masukin ke obeng. Dan colokin ke lubang-lubang listrik. Kalau nyala berarti bagian apinya yang kita colok. Kalau nggak nyala berarti bagian nolnya. Oke, selanjutnya kita bahas masalah kabel ini ya. Kenapa Klemeter ini ada embel-embel Pro? Karena ini kayaknya. Oke. Jadi dua kabel ini pakai soket ya, tuh. Pakai drat. Jadi kita bisa nyambung apa di sini? Tuh. Saya tadi pikir ini buat di multimeter ya. Kayaknya mirip-mirip juga nih buat probe multimeter kayak gini tuh. Tuh. Tapi ternyata ini nggak ada yang muat ke lubang-lubang multimeter ini ya. Tuh. Dipaksa-paksa jebol juga kayaknya. Tuh. Nggak muat. Nggak tahu kalau yang lainnya. Ada juga yang lainnya. Ini yang lainnya cuma gini. Jadi kesimpulannya itu bukan buat multimeter ya. Jadi mungkin buat ke adaptor ya. Jadi buat aksesoris luar lah ya. Jadi kalau ada kita punya proyek-proyek untuk ke power supply mungkin bisa pakai kayak kabel ini. Oh iya, kalau ke power supply cocok gantung ya. Dan ujung-ujungnya juga ini bisa dipakai penjepit kayak gini ya. Enak sih kalau punya kayak gini tuh, jepit kayak gini. Jadi kalau nyambung kabel udah nggak usah repot-repot, tinggal jepit-jepit aja. Untuk si jepitan merah ada 2, si hitam juga ada 2 ya. Jadi gampang lah kalau kita mau ngetes suatu rangkaian pakai kabel kayak gini. Oke, setidaknya ini memudahkan lah ya untuk pekerjaan kita. Walaupun tidak penting-penting banget, tapi kalau pas kita butuh memang jadi penting ya. Termasuk kalau saya sih ini penting ya. Jadi di pasaran ini ada MBA Pro sama yang enggak Pro. Ini selisihnya 20.000. Jadi mungkin kabel ini dihargain 20.000 aja. Tapi kalau menurut saya ini cukup membantu juga ya dengan adanya kabel-kabel kayak gini. Memudahkan
pekerjaan kita tentunya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan klik like bila Anda suka dan share kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.